Kalau gerakan mahasiswa Islam ini agak cukup menarik ya. Saya terus terang ini pandangan saya selama berkecimpung di gerakan mahasiswa terakhir uh, sebelum saya berangkat itu tahun 2015 ya. Saya berkecimpung di teman-teman mahasiswa. Kalau saya melihat ada tiga hal. Yang pertama adalah uh, satu gerakan mahasiswa Islam di Indonesia, tidak hanya gerakan mahasiswa Islam, tapi juga gerakan mahasiswa yang lebih umum seperti GMNI atau kemudian di agama lain misalkan, itu ada semacam kemandekan kaderisasi. Dalam arti, ya mereka punya sistem kaderisasi, mereka punya LK1, LK2, dan LK1 di kami, dan lain sebagainya. Tetapi mereka sangat bergantung pada senior. Ini yang salah satu hal yang saya kira jadi highlight. Yang kemudian terjadi adalah kalau saya melihat di gerakan mahasiswa Islam, baik itu IMM, HIP maupun di kami misalkan, yang terjadi adalah rekrutmen partai politik. Dan ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang menjadi kritik paling besar terhadap gerakan mahasiswa di Indonesia. Memang gerakan mahasiswa di negara lain pun sebetulnya juga adalah kaderisasi bagi partai politik. Tetapi kalau kita lihat di Australia misalkan salah satu contoh, gerakan mahasiswa itu kan sudah memang punya akar di partai politik duluan. Ada Labour Student misalkan, ada National Union of Students, di mana di dalam National Union of Students itu ada elemen Labour dan liberal yang saling berkontestasi. Mereka membawa partai itu bukan hanya sebagai kaderisasi partai, tetapi juga membawa ideologi partai. Dan di sini yang kemudian terjadi adalah gerakan mahasiswa, meskipun kemudian akhirnya kemudian punya identitas mahasiswanya, identitas gerakannya, mereka justru tidak berani untuk kemudian mengkritik senior mereka sendiri. Dan ini yang kemudian menjadi masalah. Saya kira bukan hanya di HMI atau di PMI misalkan yang kemudian di sangat hierarkis dengan senior ya, tetapi juga di gerakan lain itu juga akhirnya miris. Kemudian gerakan mahasiswa itu menjadi sangat vokal ketika berhadapan dengan rezim politik, tetapi tidak berani untuk kemudian berhadapan dengan senior mereka sendiri. Nah, budaya dalam tanda kutip ilmu bagaimana terhadap senior ini salah satu yang jadi persoalan di gerakan mahasiswa. Tetapi ada hal kedua yang lebih serius sebetulnya, yaitu bahwa selama ini kalau kita melihat gerakan mahasiswa gagal menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kampus mereka sendiri, seperti terkait dengan komersialisasi pendidikan, atau misalkan yang terkait dengan uang kuliah yang sangat besar. Saya masih ingat ketika tahun 2012 waktu itu baru disahkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan saya dengan beberapa kawan itu mencoba untuk melakukan judicial review dibantu oleh teman-teman LBH Jakarta. Hampir tidak ada gerakan mahasiswa Islam yang kemudian mendukung gerakan ini. Termasuk di kami, gerakan mahasiswa saya sendiri, datang ke sekretariat kami di pusat malah agak tidak nyambung ketika kemudian bicara tentang komersialisasi pendidikan. Padahal kemudian yang kemudian dihadapi oleh mahasiswa sekarang adalah itu. Efeknya adalah sekarang UKT menjadi semakin tinggi, tidak ada perlawanan mahasiswa yang kemudian terlalu kuat. Mungkin di kampus-kampus besar seperti UGM sempat muncul perlawanan, tetapi kemudian berhasil untuk menekan terlalu besar. Yang kedua adalah ketika di kampus semakin mahal, mahasiswa cenderung menjadi semakin pragmatis untuk kemudian lulus cepat. Nah, persoalannya bukan di lulus cepatnya, karena di Australia, mungkin juga di Amerika Serikat itu juga sama. Mahasiswa itu juga dituntut untuk kemudian lulus dalam 3 tahun. Tetapi gerakan mahasiswa itu tidak bisa beradaptasi dengan perubahan mahasiswa yang kemudian semakin cepat ini. Gerakannya masih sangat berpatronase terhadap senior, terus kemudian kaderisasinya masih dalam waktu lama, sehingga kemudian orang di pimpinan pusat adalah orang yang sudah lulus kuliah,
Padahal harusnya adalah orang-orang yang kemudian ada di tingkat pusat itu adalah orang yang ya minimal itu fresh graduate lah, baru lulus, bukan yang kemudian sudah 5 tahun lulus kuliah seperti yang ada di Indonesia saat ini. Nah, ini yang akhirnya menjadi persoalan besar juga, bahwa gerakan mahasiswa gagal kemudian untuk menyelesaikan masalah di kampus dan tidak aware dengan masalah di kampus mereka sendiri. Yang ketiga adalah kalau spesifik di gerakan mahasiswa Islam, banyak sekali tarik-tarikan politik elektoral, tidak hanya melalui pemilu, saya kira melalui senior yang ada di partai politik, tetapi juga tidak ada agenda yang kemudian didorong oleh gerakan mahasiswa untuk menghadapi masalah pemilu. Nah, akhirnya padahal sebetulnya pemilu itu kan momen yang cukup penting saya kira untuk bernegosiasi terkait dengan agenda. Gerakan mahasiswa Islam di Indonesia itu tidak punya agenda untuk kemudian mengubah kebijakan, bukan hanya kebijakan yang lebih luas, tetapi juga kebijakan pendidikan itu sendiri. Padahal mereka adalah aktor yang ada di sana. 3 hal ini saya kira yang jadi catatan saya di gerakan mahasiswa Islam di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Yang kalau misalkan kita kemudian ini berlarut-larut, ya gerakan mahasiswa Islam mungkin akan tetap ada, akan tetap mungkin ada orangnya, tetapi tidak akan punya kekuatan apa-apa kecuali kalau mereka dimobilisasi oleh senior mereka masing-masing.